Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ketika dengan sikap berdiri, satu respon bahwa kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang adalah terang itu sendiri, yang sanggup membawa kami kepada hikmat tertinggi, yaitu Allah yang berotoritas atas kehidupan kami, termasuk ketika kami belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau Allah berfirman bagi kami karena kami siap untuk mendengar. Terpujilah Tuhan yang sudah memperkenankan hamba-Nya untuk boleh dipercayakan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan bagi kami semua jemaat Tuhan, di dalam segala kondisi apapun, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjawab pergumulan yang kami gumulkan, yang mungkin belum kami temukan jawabannya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini bagi seluruh jemaat dan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami sama-sama diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya kita boleh siap dengan apa yang boleh kita baca dan kita renungkan. Dan ketika saudara-saudara sudah dengan sikap duduk, dengan siap hati boleh membaca bagian firman Tuhan. Dan saatnya kita akan melihat bagian firman Tuhan yang menjadi bagian pada khotbah minggu ini. Kita membuka surat 1 Yohanes pasal yang pertama dari Alkitab kita saudara-saudara. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10 akan menjadi konsentrasi kita pagi hari ini. Tetapi saya akan mengajak kita untuk memulainya hanya membaca ayat yang ke-7 saja saudara-saudara. Ya, kita akan membaca ayat yang ke-7 saja. Mari kita bersama-sama, saya dari tempat ini saudara, dari depan layar kaca saudara di rumah masing-masing. Saudara-saudara akan benar-benar menyampaikan satu kerinduan bagaimana saudara membaca dengan kesungguhan. Itu adalah poin utama di dalam kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini dan menyambut firman Tuhan pagi ini. Mari kita membaca ayat 7 bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian saudara-saudara apa yang kita baca. Ayat 5 hingga ayat 10, bagian yang lain yang belum terbaca kita akan masuk di dalam penjelasan nanti, kita akan membacanya. Ya saudara-saudara. Saudara-saudara, Natal secara agendaris sudah lewat. Sehingga tema-tema nuansa Natal sampai sudah hafal di benak kita. Benar saudara-saudara ya? Termasuk tema minggu ini sangat identik dengan Natal. Menjadi terang dan membawa terang. Pertanyaannya, terang Natal hanya benderang pada momen Natal, ataukah terang Natal itu makin memancar kuat di dalam kehidupan rohani kita di dunia yang gelap ini? Ya mungkin seterang dari kuota internet saudara-saudara ya begitu ya. Sekuat, sekencang dari semua jaringan internet yang kita punya. Amat disayangkan jika terang itu meredup dan pudar seiring dengan dekorasi Natal, pohon Natal yang sudah tersimpan rapi di dalam gudang. Mungkin jangan sampai terang itu pun redup dan pada akhirnya tertutup rapat di hati kita dan kita tidak menghidupkan terang itu. Nah saudara-saudara, tahukah kita terang sesungguhnya? Menjadi terang adalah wujud melatih diri untuk kita bisa diproses. Ada proses transformasi diri kita tentang konsep Tuhan. Saudara-saudara. Mungkin saya tidak menyediakan PowerPoint, tapi saya sudah menyediakan khotbah yang tertulis yang sudah di-share. Nah saudara-saudara, kalau membawa terang adalah wujud melatih
diri dalam sebuah kedisiplinan rohani. Jadi menjadi terang dan membawa terang itu harus bersamaan di dalam satu proses dan pelatihan disiplin rohani. Sehingga objek tema dari minggu pagi ini saudara-saudara adalah peran dan tanggung jawab personal dari tiap orang yang mengaku percaya Tuhan. Baik secara pribadi dan secara komunitas atau persekutuannya. Nah saudara-saudara, mari kita coba melihat dan memaknai makna terang yang sesuai dengan Alkitab katakan. Mari kita coba gali bersama-sama dan kita temukan dan kita pelajari. Yang pertama kita akan bahas menjadi terang. Kita lihat eksposisi 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat 10 saudara-saudara. Saya membagi dua bagian besar, menjadi terang dan membawa terang. Yang bagian pertama menjadi terang, mari kita perhatikan ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kata kunci tulisan dari Rasul Yohanes, baik di Injil ataupun di suratnya, adalah kata atau kalimat tetap tinggal di dalam dia. Abide in him, bahasa Yunaninya meno. Ada 40 kali dipakai oleh Injil Yohanes dan ada 24 kali dalam surat 1 Yohanes. Bayangkan dalam satu surat saja saudara-saudara, banyak terucap kata di dalam dia. Saudara-saudara, di dalam dia. Sehingga kita akan menemukan makna terang dalam bagian ini satu persatu. Yang pertama makna terang untuk bisa kita mengerti, untuk terproses, ada transformasi yang terjadi di dalam proses konsep Tuhan di dalam pengertian yang selama ini kita punya. Perhatikan ayat 5, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Pernyataan ini adalah senjata pamungkas yang sangat berperan di dalam mematahkan konsep dari aliran Gnostik yang arusnya sangat deras di tengah komunitas orang percaya ketika surat 1 Yohanes ini ditulis. Saudara-saudara, berarti ini ada pada abad pertengahan sejarah gereja bahwa aliran Gnostik mulai menghidupkan segala cara untuk bisa menguasai dan mempengaruhi jemaat Tuhan pada saat itu. Isu aliran sesat mendominasi pengajaran surat 1 Yohanes. Artinya saudara-saudara, surat 1 Yohanes ini adalah peringatan sangat keras untuk boleh kembali kepada pengajaran yang sehat, pengajaran yang alkitabiah. Bagaimana mungkin mereka yang ikut arus pemahaman Gnostik yang cenderung mengedepankan ilmu pengetahuan dan logikanya bisa percaya satu kebenaran bahwa Allah adalah terang? Rasanya mustahil. Sehingga menjadi PR yang besar untuk kaum pemimpin rohani pada saat itu meluruskan pengajaran Gnostik, saudara-saudara. Saudara-saudara, pengajaran Gnostik mengklaim bahwa pengetahuan di atas segala kebenaran apapun. Dan bahkan mereka menempatkan pengetahuan sebagai hikmat tertinggi. Saudara-saudara, dalam abad pertengahan sejarah gerejawi banyak filsuf-filsuf yang sudah mulai menguasai dan bahkan membuming begitu ya di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya di dalam ancaman-ancaman terhadap pengajaran gereja pada waktu itu yang Gnostik sangat mengangkat filosofi dari filsafat Plato, saudara-saudara. Nah, hal ini yang sering mereka ukur eksistensi Allah hanya diukur dengan kebenaran relatif, yaitu pengetahuan yang mereka agung-agungkan, yang mereka menganggap itu adalah hikmat tertinggi, itulah standar tertinggi. Mereka tidak tahu saudara-saudara, mereka lupa lewat apa yang mereka tekuni mungkin selama ini saking pinternya begitu saudara-saudara ya. Saking pinternya dengan tidak tunduk, dengan kepandaiannya tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Mereka dibutakan bahwa pengetahuan adalah milik Allah dan pengetahuan lahir dari hikmat Allah. Nah saudara-saudara, menjadi PR pemimpin rohani untuk melawan aliran sesat tersebut, maka solusi yang dianggap tepat oleh Yohanes sebagai penulis surat pada waktu itu adalah penggunaan kata abide in him.
Saudara-saudara, perhatikan baik-baik kata di dalam dia atau Yunaninya meno. Yang membawa mereka disanggupkannya mengalami transformasi konsep. Ada perubahan konsep tentang konsep terang. Sehingga mereka akan mengerti siapa pribadi Tuhan. Artinya aliran sesat yang beredar pada masa itu hanya bisa dipatahkan dengan kebenaran mutlak. Karena mereka hanya memiliki kebenaran relatif, saudara-saudara. Sehingga segala apapun yang kita temui di sekitar kita, ketika ada pengajaran-pengajaran yang beredar banyak di sekitar kita, saudara-saudara, maka kita harus kembali kepada kebenaran mutlak, yaitu Alkitab sendiri. Firman Allah yang tertulis, yang sanggup kita baca, diperkenankannya Tuhan untuk boleh kita belajar banyak dan menggali banyak dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, bandingkan dengan pernyataan Yohanes di dalam Injil Yohanes 8 ayat 12 dan Injil Yohanes 9 ayat yang kelima. Konfirmasi langsung dari Tuhan Yesus yang menyingkapkan siapa dia, siapa pribadi Yesus sesungguhnya. Akulah terang dunia di dalam catatan itu. Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat yang kelima. Akulah terang dunia. Pada hakikatnya Allah adalah pribadi yang suci, kudus. Dan dengan kata lain, transformasi diri kita membutuhkan perubahan konsep. Sehingga untuk memaknai kata terang, untuk boleh menjawab tema minggu pagi hari ini, kita harus mengerti sebuah proses perubahan konsep terjadi di dalam diri kita bahwa terang yang sesungguhnya adalah pribadi Allah itu sendiri. Saudara-saudara, temukanlah pribadi Tuhan yang utuh dan benar. Jangan kita dengan sembarangan membuat konsep tentang Tuhan. Belajarlah bahwa kita berhadapan dengan Allah yang adalah terang itu sesungguhnya. Yang sanggup menguasai saudara dan saya dengan segala konsep yang kita miliki tentang Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita punya latar belakang yang berbeda-beda ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi intinya terang itu akan terus menerangi jiwa, hati kita dan bahkan keberadaan kehidupan kita. Di dalam naungan konsep yang sesungguhnya, kebenaran yang mutlak haruslah menjadi patokan, menjadi standar kita untuk mengerti dan mengenal pribadi Tuhan dengan utuh. Yang kedua, saudara-saudara, dari apa yang kita pelajari, tadi ayat yang kelima, saudara perhatikan di situ baik-baik. Sekarang ayat yang keenam. Ayat yang keenam dikatakan begini saudara. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara-saudara perhatikan ayat yang keenam. Yang kedua, memaknai terang untuk kita boleh diproses, ada perubahan proses, ada transformasi konsep saudara-saudara. Yang kedua, konsep keterpisahan haruslah kita pahami. Dikatakan kalau kita ada di dalam terang Tuhan, kita beroleh persekutuan dengan Dia. Artinya saudara-saudara, kalau saudara sudah memiliki terang itu, di mana pribadi Allah yang sejati, yang sesungguhnya, saudara-saudara, maka saudara akan terikat. Terang dan gelap tidak bisa bersekutu atau tidak pernah bisa bersama. Saudara-saudara, untuk anak muda mungkin kita sudah paham dalam konsep mencari teman hidup. Ya saudara-saudara, terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Sehingga konsep keterpisahan harus kita pahami bersama. Saudara tidak akan bisa mencampur adukan dua konsep. Kalau gnostik itu dualisme saudara-saudara ya. Mereka katakan materi itu selalu jahat dan hanya roh yang berkata tentang hal-hal yang baik. Begitu saudara-saudara ya. Sehingga bagi mereka materi itu sudah tercemar oleh dunia ini. Dan bahkan pengetahuan dan segalanya saudara-saudara itu harus dikedepankan untuk mereka menguji sebuah materi. Begitu saudara ya. Sedangkan roh berbicara hal-hal yang baik hanyalah bersifat roh. Kalau gnostik dualisme saudara. Tetapi kalau di dalam iman Kristen mengerti dan memaknai kata terang
berarti kita paham bahwa saudara dan saya adalah pribadi ataupun kelompok secara umat Tuhan, kita terpisah ya. Kita terpisah walaupun kita masih menginjak bumi ini. Bahwa kita masih ada di dunia ini, tetapi kita terpisah saudara-saudara. Terang dan gelap tidak bisa bersekutu saudara-saudara. Ya itu akan berantem saudara ya. Ntar gelap, ntar terang saudara ya. Jangan seperti satu kehidupan lampu di pohon Natal kita ya, kedap-kedip gitu saudara ya. Nggak bisa saudara-saudara, kehidupan kita itu seringkali memang tidak percaya ada keterpisahan. Sehingga iman kita pun kadang redup, kadang bercahaya begitu saudara ya. Sehingga kita kelap-kelip seperti lampu pohon Natal saudara-saudara. Sehingga kita hanya paham untuk mengerti tema terang itu hanya tema-tema di hari Natal saudara-saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan pun pada hari pertama penciptaan mengadakan keterpisahan antara terang dan gelap. Saudara-saudara bisa baca di Kejadian 1 ayat yang ke-5. Hari pertama saja menjadi concern Tuhan untuk memisahkan terang dan gelap. Bagaimana mungkin kita bisa membuat sebuah kebenaran baru bahwa terang dan gelap bisa bersekutu, bisa bersama-sama. Itu mustahil dan sangat-sangat tidak teologis. Pernyataan yang juga bersifat doktrinal bahwa kekuatan nilai persekutuan dengan Allah adalah keterikatan mutlak dengan sifat-sifat Allah. Jadi ketika saudara memutuskan menerima terang itu, terang Tuhan sudah diterima di hati saudara dan saya, maka saudara siap ada di dalam persekutuannya, terikat secara mutlak dengan sifat-sifat Allah, yaitu pantang untuk dilanggar, apalagi dinodai. Sehingga persekutuan dengan Allah otomatis terikat dengan ikatan perjanjian. Saudara dan Tuhan, saya dan Tuhan termeterai di dalam ikatan perjanjian bahwa kita terpisah dengan kegelapan. Saudara, ada amin? Ketika saudara mempercayai dan pegang bahwa konsep terang Tuhan yang adalah pribadi Allah yang tertinggi, teragung, termulia, maka itulah yang membuat saudara dan saya terikat. Satu kekuatan yang tidak bisa berpindah, bergerak. Saudara-saudara, itulah bukti cinta kasih Tuhan yang sangat kuat, termeterai dengan jelas, dengan kuat secara hukum, saudara-saudara, bahwa kita terikut di dalam persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara, inilah dua pertama untuk kita mengerti, untuk menjadi terang, mari kita mengalami transformasi konsep. Kemudian mari kita yakini ada konsep keterpisahan antara terang dan gelap. Yang kedua, untuk menjawab tema minggu pagi hari ini, membawa terang. Mari kita lihat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara-saudara. Ciri utama yang harus dimiliki seorang Kristen adalah kesanggupan menolak dosa. Sehingga membawa terang lebih berbicara transformasi diri, karakter, gaya hidup Kristiani. Kita harus adaptasi dengan kehidupan, cara-cara kehidupan yang baru pada saat ini. Yang kita selalu terikat dengan prokes ya, protokol kesehatan. Kalau dalam hal ini, kalau kita mengerti bagaimana kita akan tahu makna membawa terang dalam hidup kita sebagai orang yang sudah menjadi terang, yaitu menjadi sama seperti Kristus dengan sifat-sifatnya, dengan segala hal yang mengikat kita di dalam persekutuannya dengan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Sehingga pada pagi hari ini untuk membawa terang, ternyata saudara-saudara, kalau kita mengacu pada ayat 7 hingga ayat yang ke-10, sebenarnya Tuhan mau membereskan. Terang itu sebenarnya satu hal yang menjadi tujuan Tuhan adalah pemberesan dosa-dosa saudara dan saya. Sehingga menjadi concern Tuhan ketika dia berulang-ulang di dalam bagian perikop ini, ada kata terang dan ada kata dosa, saudara-saudara.
Itu selalu diikuti ketika mengerti bahwa ada kata kunci di dalam Dia, di dalam Tuhan. Harusnya kita memancarkan terang, cahaya ilahi. Tetapi Dia juga memparalelkan, membuat satu paralel yang kontras, yaitu dosa, saudara-saudara. Sehingga kalau kita saat ini masa pandemi prokes, mungkin kalau kita manusia baru secara rohani, kita harus prokris, saudara-saudara ya. Protokol Kristiani. Protokol Kristiani yang dimaksud di sini yang boleh menjadi concern kita dan concern Allah di dalam membereskan dosa kita. Maka ayat 7 sampai ayat 10 ada sesuatu yang menarik yang disejajarkan dari setiap kalimatnya, saudara-saudara. Ayat 7 sampai ayat 10 kalau saudara berani menemukannya, ada kalimat-kalimat sejajar yang bisa kita temukan satu kesimpulan, satu kesepakatan bersama dalam kita memberikan satu pandangan menjawab tema membawa terang, saudara-saudara. Ternyata ayat 7, 8, 9, 10 di situ ada kalimat sejajar. Jika hidup sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ayat 8, jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, bla bla bla, Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Ayat 10, jika kita berkata kita tidak ada berbuat dosa, maka salah satunya firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sehingga saudara-saudara, untuk kita belajar diri kita dipakai Tuhan, karena kita sudah memiliki terang itu yang sesungguhnya, kita sudah mengalami proses, ada transformasi konsep, mengerti bahwa kita ada keterpisahan antara gelap dan terang, maka satu-satunya yang bisa juga memberikan jawaban yang berarti kepada kita untuk menjawab tema pagi hari ini. Urusan dosa saudara dan saya sudahkah terselesaikan dengan baik. Sehingga apa yang disampaikan dari ayat 7 sampai ayat 10 saudara-saudara, mari kita boleh mencernanya dengan baik dan menjadikan itu satu respon kita dapat kita refleksikan di dalam banyak pertanyaan di dalam diri kita. Apakah kita sudah hidup sama seperti ada di dalam Dia? Atau ketika kita hidup, sudahkah seperti Dia ada di dalam terang? Itu pertanyaan mungkin untuk ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, bisakah kita merenungkan bahwa kita seringkali menipu diri kita sendiri sebagai orang yang tidak berdosa. Sehingga pada akhirnya kebenaran, terang, cahaya ilahi itu akan meredup dengan sendirinya. Karena saudara seringkali dan bahkan mungkin saya menjadi orang-orang yang mengaku memiliki terang ilahi, tetapi hidup kita mungkin tersamar abu-abu jauh dari kebenaran. Ayat yang ke-9 mungkin kita bisa membuat sebuah pertanyaan arahan. Apakah kita sering jujur terbuka mengaku dosa kita? Kalau kita sudah mengaku memiliki terang ilahi itu, apakah kita pernah jujur dan terbuka mengaku dosa kita? Saudara-saudara, seperti awal mula pandemik saudara-saudara, banyak orang yang merasa malu untuk mengakui hasil swab PCR mereka. Mereka malu menutup-nutupi bahwa mereka positif COVID. Tetapi belakangan pada sampai dengan saat ini di mana COVID semakin dekat dengan hidup kita gitu saudara-saudara ya. Semua berlomba-lomba untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran bahwa saya jujur hasil swab saya positif. Saudara-saudara, mungkin seperti halnya aib dosa kita. Walaupun COVID itu bukan aib saudara ya. COVID itu bukan aib. Saudara-saudara sekali lagi, mari jangan sampai kita salah kaprah dan punya konsep yang salah untuk masa pandemik seperti ini. Saudara-saudara, demikian dengan dosa yang harusnya aib itu saudara-saudara. Bukankah cahaya terang ilahi itu terus memantau saudara, terus meneropongi saudara. Sehingga walaupun saudara dan saya tidak mengakui dosa itu, saudara yakin Tuhan yang adalah terang tahu menyikapi dosa-dosa saudara dan saya. Saya yakin saudara, Tuhan kita sanggup menyikapi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Pelanggaran-pelanggaran apapun, sekecil apapun, dia jelajah, dia teropong dengan baik.
dan saudara tidak bisa satupun yang di antara kita bisa menyembunyikan diri kita dari cahaya terang ilahi yang menembus sampai kepada akar-akar dosa kita. Saudara, yang ke-10, kita mungkin bisa sikapi. Jika kita berkata kita tidak ada berbuat dosa, sekali lagi ditekankan masalah dosa saudara-saudara. Maka firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, kita sering mengerti arti terang yang sesungguhnya hanya sebatas momen Natal. Ketika barang-barang aksesoris Natal tersimpan rapi di gudang, kita pun ikut meredup. Bahkan musim dingin, musim hujan biasanya di bulan Desember hingga Imlek nanti. Ya saudara-saudara, mungkin 3 bulan ke depan hingga bulan Maret masih terus musim penghujan. Saudara-saudara kita saking enaknya, saking nyamannya gitu saudara-saudara yang mengaku Kristen, yang mengaku anak Tuhan. Kita tutup segala sesuatu dan bahkan tiap minggunya apalagi hujan seperti ini saudara-saudara. Enaknya tarik selimut begitu ya. Dan bantal kita menjadi satu zona nyaman untuk kita tidak mengangkat diri kita untuk siap beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Saudara-saudara, kebaktian anak Januari ini belajar tentang konsep ibadah. Bagaimana kita dengan orang dewasa? Apakah kita sudah memberikan contoh kepada anak-anak kita? Di dalam kebaktian anak, Kids for Jesus, kita menata supaya anak-anak mengerti konsep ibadah. Mereka akan tahu kepada siapa mereka berhadapan ketika mereka beribadah. Nah saudara-saudara, kita seringkali, kita nyaman dan kita terus berkata bahwa aku tidak berbuat dosa. Yang disalahkan adalah musim penghujan, sehingga saya malas bangun dan terus tidur nyenyak tanpa kita bangkit dan mau beribadah. Maka membawa terang yang dimaksud adalah hiduplah transparan saudara-saudara. Yaitu tiap hari kita membutuhkan anugerahnya. Jadi membawa terang, siapkah saudara dengan hidup yang transparan. Yang siap dilihat, dinilai oleh banyak orang. Mungkin bahasa kerennya pada saat ini di sekitar kita banyak netizen saudara-saudara ya. Banyak netizen. Membawa terang harus hidup transparan setiap hari. Anugerahnya untuk berjuang melawan dosa hingga kita bisa mewarnai kehidupan ini dengan cahaya ilahi. Firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pemilihan lagu sebelum firman Tuhan sangat tepat, saudara ya. Seirama, ada harmonisasi. Sehingga membangkitkan dan membuat kita berselera untuk mengerti, menjadi terang dan membawa terang. Saudara-saudara, bandingkan dengan tulisan Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Jadikan hidup kita, ya saudara-saudara, dinilai menjadi kitab yang terbuka yang bisa dinilai oleh orang lain dan dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain, kalau saya sederhanakan dengan bahasa kekinian, jadikan hidup kita konten atau vlog yang real, yang bisa dilihat, diamati dan dinilai oleh orang lain. Bukan konten yang berisi kepalsuan. Bukan isi vlog yang hanya untuk mengangkat citra diri kita. Bukan hanya untuk membuat konten atau vlog untuk kepentingan kita, nama kita terangkat saudara-saudara. Tetapi siapkan kita hidup yang bermakna bahwa kita mau transparan hidup kita. Jadikan kita konten atau vlog yang real di dalam hidup kita sesehari. Saya akan tutup bagian ini saudara-saudara dengan beberapa contoh aplikasi. Apa sih hubungannya menjadi terang dan membawa terang dengan tema yang diusung oleh gereja pada tahun 2021? Mengalami komunitas yang baik dan indah di tahun 2021. Bahkan tema sinode dalam tahun ini dikatakan proud to be GKY. Apa sih hubungannya? Menjadi terang dan membawa terang di dalam konteks komunitas yang dimana kita ada secara
real kita ada, saudara dan saya ada dalam kesatuan tubuh Kristus di dalam ruang lingkup gereja Kristus Yesus Jemaat Balikpapan. Saudara-saudara, saya ada 3 catatan untuk kita boleh mengerti dan mengaplikasikan firman Tuhan ini dengan mengusung tema tahunan. Yang pertama, pastikan dirimu dan pastikan diri saya ada dalam komunitas yang membawa kepada konsep yang benar tentang Tuhan. Jadikan GKY Balikpapan sebagai rumah rohanimu yang menuntunmu kepada terang sejati bersama saudara seiman lainnya. Saudara-saudara, tumbuh kecintaan untuk belajar mendalami terang firman-Nya. Di sini ada pesan bahwa kita harus ada di komunitas yang memiliki dan mengajarkan doktrin yang kuat. Saudara, bukan hanya gnostik yang mengancam abad pertengahan sejarah gereja, termasuk surat 1 Yohanes. Tetapi saudara-saudara, di sekitar kita pun arus pengajaran begitu deras. Apalagi saudara-saudara, kita sekarang ini gampang terhipnotis dengan sajian-sajian online dari setiap banyak pengkhotbah, dari setiap banyak gereja, saudara-saudara ya. Terhipnotis, terhisap dengan dunia online. Kita seleranya mau buka GKY Balikpapan, waktu enggak selera kita buka GKY lain, kita buka gereja lain, kita buka banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang sesuai dengan selera kita. Hati-hati saudara-saudara, apakah itu membuat saudara tumbuh kecintaan belajar yang dengan tepat dapat saudara aplikasikan di dalam komunitasmu? Apakah saudara tidak memiliki satu kecintaan terhadap rumah rohanimu? Saudara ya, ini pertanyaan yang cukup keras buat kita. Apakah saudara terus terlena, terhipnotis tanpa ada satu tujuan dan bahkan sebuah konsep pembenaran diri bahwa seringkali arus pengajaran yang deras di sekitar kita, kita pakai satu pembenaran diri dan pembelaan diri, kan saya mau belajar dalam tanda petik dan kan saya mau belajar. Wajar dong saya buka-buka banyak begitu ya saudara-saudara ya. Tetapi apakah itu membuat satu pertumbuhan kerohanian yang memantapkan dirimu kepada satu titik terang ilahi yang dimaksud oleh Tuhan? Yang kedua, pastikan dirimu dan komunitasmu, pastikan diri saya dan komunitas saya berbeda dengan konsep dunia ini. Jadikanlah GKY Balikpapan sebagai latihan disiplin rohani untuk saling mengasihi dan peduli satu sama lain. Untuk saling memancarkan terang ilahi yang kita punya, yang kita miliki bersama. Saudara-saudara, masa pandemi seakan kita katakan mustahil, kita jarang ketemu. Bagaimana caranya saling peduli? Ada banyak cara saudara untuk peduli dan mau menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara seiman di dalam kesatuan tubuh Kristus. Dalam hal ini GKY Balikpapan. Hingga sekeliling kita akan berkata, yang begini nih belum pernah kita lihat. Saudara-saudara, dengan secara otomatis ketika kita menunjukkan terang ilahi satu dengan yang lain dalam cara kita saling mengasihi dan peduli, kita sudah membawa dunia ini kepada satu pemahaman konsep koinonia dan diakonia gereja berjalan dengan baik, saudara-saudara. Di mana nilai persekutuan, di mana nilai pelayanan sosialmu, saudara-saudara. Mari kita ada dalam komunitas yang kuat koinonia dan diakonianya. Yang ketiga, saudara. Pastikan dirimu tampil apa adanya di tengah komunitasmu, bukan tampil ada apa-apanya. Perhatikan saudara ya, pastikan dirimu tampil apa adanya di tengah komunitasmu, bukan tampil ada apa-apanya. Saudara-saudara, tampil apa adanya bukan sebagai pembenaran diri. Nah, lu udah tahu kan sifat gue, gaya gue begitu ya. Kamu udah kenal saya kan? Saya ini emang gak sabar, saya ini gampang pemarah begitu ya. Lalu transparan, kita katanya apa adanya. Jangan salah saudara-saudara ya. Tampil apa adanya bukanlah pembenaran diri, tetapi siap dibentuk, diarahkan, dinasehati, ditegur. Sehingga gaya hidup gerejawi kita siap ditegur dan mau belajar menegur orang lain. Nah saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan bahwa menjadi terang, membawa terang teraplikasikan dalam komunitas di mana engkau ada.
dan membawa kita menghidupkan firman itu. Terang yang sudah saudara miliki dan bahkan saudara siap hidup terbuka, terpancar cahaya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah Engkau karena firman-Mu sudah berbicara kepada setiap kami. Ya Tuhan, mampukan berikan kami kesanggupan untuk boleh mengaplikasikan firman Tuhan yang kami sudah dengar. Menjadi terang dan membawa terang terus terproses, teraplikasi di dalam komunitas di mana kami ada. Tuhan tolong kami dan jemaat GKY Balikpapan sehingga kami akan terus bersemangat di tahun 2021. Sekalipun masa-masa sulit kami disanggupkan Tuhan untuk menyatakan terang ilahi itu satu dengan yang lain. Inilah doa kami, harapan kami, Roh Kudus terus membakar kerohanian kami untuk hidup lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hanya di dalam kuasa firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.